sekarang begini, ketika Qabil terusir, dia membangun peradaban, bahkan menjadi bangsa yang lebih besar dari bangsanya anak cucu Adam yang dipandegani oleh siapa? Ses, Nabi Ses. Pertanyaannya adalah, pergi kemana Qabil ini, menikah dengan siapa, hidup dengan bangsa apa? Kan pasca membunuh Habil, Qabil kan terusir kan, pergi keluar dari Bani Adam, keluarga besar. Nah, tidak punya tempat dia, karena dia pembunuh pertama itu kan ngeri banget, jadi sudah tidak diterima oleh Bani Adam. Terus kemudian dia mampu membangun peradaban. Buktinya apa? Bahwa di akhir hayat Nabi Adam berpesan, berwasiat kepada Nabi Sis untuk memerangi kaum Qabil. Boleh dicek, boleh dibaca. Dan kemudian Qabil melaksanakan perintah itu dan berhasil memenangkan pertarungan. Kemudian Qabil minta maaf, mengingatkan bahwa aku saudaramu. Terus kemudian Sis membalas, dulu kamu waktu membunuh Habil, apakah tidak ingat kalau Habil itu saudara? Pertanyaan siapa? Makanya ojo sok yakin sampean itu putune Nabi Adam, putune ojo masuk golongannya Bani Qabil. Bani Qabil sih putune Nabi Adam misalnya. Nak makhluk liya nih. Asto saja sih. Hasil. Tak kira hasil. Berarti termasuk misteri kota di tengah lautan Saranjana niku mungkin salah satunya gitu. Peradaban lain yang warisan dari peradaban itu, Mas. Iya. Nggak usah jauh-jauh lah. Arkeolog seluruh dunia sudah menemukan, silahkan dicek di YouTube, ada di link-link arkeologi ada. Itu sudah menemukan kota Dwaraka di bawah laut. Kotanya Kresna itu loh. Kerajaannya Krishna. Dan masih bangunannya masih mayoritas masih apa ya, konstruksinya masih oke gitu. Di dalam lautan. Dalam lautan di apa selatannya Goa, wilayah India. Dan mitos-mitos tentang kerajaan-kerajaan seperti itu ya, seperti Simbala, Kuntala, Saranjana, itu kan ada di semua belahan dunia ini, di tiap suku-suku, di setiap peradaban itu punya kisah tutur tentang itu gitu. Mereka itu materi apa anti materi, Mas? Kalau sudah ciptaan kan pasti materi. Materi yang anti materi. Itu juga keterbatasan manusia, karena pemahaman manusia terhadap materi itu masih 3 dimensi gitu. Sehingga misalnya mengidentifikasi kayak apa jenenge malaikat, itu kan bukan materi. Ini anti materi. Padahal kan materi, jelas diciptakan dari cahaya, diciptakan dari api. Semua yang tercipta itu pasti materi, gitu. Nah, setiap materi ada satu non materi yang membuat materi itu hidup.
itu harus bisa membedakan. Jadi dalam materi kita ini ada non materi yang membuat yang materi ini hidup. Kalau non materi itu pergi, ya dia tinggal menjadi benda mati. Pada setiap materi, Pada setiap materi. bahkan yang selama ini kita kenal tidak hidup. Iya. Dalam gelas ini, dalam asbak ini, dalam batu, itu ada non materinya. Makanya jelas, jangan dikira batu-batu gunung-gunung itu tidak berjalan, Oh iya. tidak bertasbih. Apa yang bisa membuat mereka bertasbih? Non materi. Ya semua materi, hanya dari materi yang berbeda yang kita belum, ilmu pengetahuan kita belum bisa mendefinisikan, mengidentifikasi, apalagi mendekati. Karena apa? Kita menggunakan pendekatan kita, bukan pendekatan mereka. Belum lah, dukun-dukun sing karo jin apa sering atraksi jin ngono. Bagaimana bisa dipercaya begitu banyak orang? Karena tidak pahamnya ini tadi. Tidak mungkin dong masuk ke dimensi jin dengan cara dimensi kita. Harus dengan cara dimensi mereka. Harus dengan cara dimensi mereka. Itu sing nggak ketok, wong sing ketok ya. Sampai nggak bisa mlebu istana kalau tidak dengan tata cara istana. Kan gitu. Itu berdasarkan metafisika itu Pak ya? Ya bahasa ilmu pengetahuannya boleh dibilang seperti itu. Hakikatnya sebenarnya ya fisika, tapi karena Jauh. ketika sulit untuk menjelasnya kan kemudian disebut meta. Jadi manusia itu cuma bermain-main istilah ya Mas. Iya.